satu orang dengan orang lain yang secara itu adalah konfliknya adalah konflik interpersonal gitu ya. Nah, kenapa kemudian muncul konflik? Jadi konflik itu muncul karena memang adanya perbedaan dari masing-masing orang, keunikan masing-masing orang sehingga pandangan yang kemudian bisa jadi berbeda antara satu sama lain. Nah, kondisi ini akhirnya munculkan masalah. Nah, permasalahan yang kemudian berlarut-larut tidak selesai, tidak kunjung tidak ada penyelesaian, tidak ada titik baliknya itu akan seperti apa gitu. Akhirnya berujung pada sesuatu yang kemudian disebut konflik. Ada empat tipe konflik di sini. Ada image konflik, content konflik, value konflik, dan juga relational konflik. Konflik yang pertama ini berkaitan dengan presentasi diri. Jadi image atau citra yang kemudian dilihat oleh orang lain yang kemudian menjadi konflik. Nah, ini menjadi susah untuk diselesaikan gitu ya, karena susah untuk bukan tidak mungkin tidak diselesaikan, tidak gitu, udah menjadi lebih rumit karena image konflik ini berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh diri seseorang pada orang lain itu seperti apa sih wujudnya. Nah, kadang konflik ini itu sebenarnya dia tersamarkan dengan bentuk konflik yang lain gitu, tapi intinya adalah ada ketidaksetujuan yang muncul antara satu orang dengan orang yang lain. Ini contohnya, seorang anak bilang, "Bu, kenapa sih saya diperlakukan seperti anak kecil? Padahal usia saya itu udah 23 tahun, misalkan nggak boleh pergi kemana-mana, jangan tahu jauh, kalau kamu kemana-mana harus sama ini." Nah, karena bagi si ibu itu, dia akan selalu seperti gadis kecilnya itu. Sosok anak kecilnya yang sangat lucu dan kemudian harus dia jaga baik-baik. Terlepas dia kemudian usianya berapa, tapi yang dilihat atau image-nya yang dilihat oleh si ibu ini terhadap anak itu adalah si anaknya itu image-nya adalah image seorang anak kecil bagi si ibu gitu. Kemudian yang kedua adalah konten konflik. Konten konflik ini dia bicara tentang soal konflik yang substantif atau inti utama dari permasalahan itu apa sih? Nah, misalkan perdebatan tentang sebenarnya Surabaya itu banyak lah orangnya dibandingkan Jogja. Nggak juga. Jogja itu jauh lebih banyak. Hanya itu Surabaya tuh banyak ini loh, banyak pendatangnya. Nanti kalau pas lebaran pasti kosong. Itu sama aja di Jogja kan ya. Jadi konten konflik yang kemudian disasar adalah hal yang kemudian menjadi perdebatan itu apa? Kemudian value konflik. Nah, kalau value konflik ini orientasinya adalah mana yang benar dan mana yang salah. Orientasi atas yang benar dan orientasi atas yang salah. Kamu benar nggak sih? Kamu salah bersih. Itu yang kemudian diperdebatkan. Kemudian yang keempat adalah relational konflik. Nah, kalau relational konflik ini fokusnya ada pergesekan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Nah, gesekan hubungan ini seringkali muncul karena ada perbedaan pendapat tentang informasi yang harus disampaikan seperti apa, seberapa besar informasi yang disimpan tuh mau seperti apa gitu. Kenapa kamu nggak pernah cerita gitu misalkan ya? Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu pernah jalan sama dia misalkan gitu? Atau misalkan kenapa kamu kok nggak pernah bilang ke saya gitu kalau kamu punya sakit seperti ini? Nah, jadi lihatnya adalah seberapa besar informasi yang kemudian disimpan dan seberapa besar informasi yang dibagikan kepada lawan bicaranya. Nah, konflik seperti apa yang kemudian Anda hadapi saat ini? Anda menghadapi konflik dan konfliknya yang mengarahnya seperti apa? Nah, kita bisa melihat juga dari pencet terlalu jauh. Kita juga bisa melihat dari sisi mitos-mitos konflik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat konflik itu kita cenderungnya sesuatu yang buruk gitu ya. Pasti bikin masalah, pasti bikin ribet aja gitu kalau ada konflik gitu.
pasti bikin perpecahan dan sebagainya. Nah, jangan salah, justru itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah mitos ya. Yang pertama, bahwa konflik itu sifatnya selalu buruk. Tidak. Ada beberapa keuntungan dari ketika muncul yang namanya konflik ya. Kita bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi untuk kita. Kita bisa legowo dengan apa yang kemudian ingin kita ingin kita harapkan. Kita mau ngapain apa itu akan menjadi lebih menjadi lebih jelas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konflik itu katanya cuma miscommunication saja, enggak juga. Masalahnya tidak selalu komunikasi menjadi pemicu masalah, enggak juga. Kadang walaupun komunikasi itu sudah dibangun dengan baik gitu ya, sudah dibangun dengan jelas, permasalahan itu tetap masih muncul, konflik itu masih tetap ada gitu. Karena apa? Ini tadi setiap orang tuh punya perbedaan pandangan yang tidak mungkin untuk dijadikan semuanya harus sama pandangannya kan juga tidak. Gitu. Kemudian mitos yang ketiga adalah konflik itu kemudian bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, ini juga mitos pula gitu. Kadangkala walaupun komunikasi sudah dibangun dengan baik gitu ya, konflik itu kemudian masih tetap tidak bisa terselesaikan gitu. Konflik itu kadang masih muncul saja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah intensitas komunikasi dapat menyelesaikan konflik. Ada keuntungan ini yang kemudian menjadi menarik ya. Ada keuntungan ketika kemudian kita menghindar terlebih dahulu. Bukan kemudian denial terhadap konflik, tidak. Tapi kemudian menghindar terlebih dahulu untuk berhubungan satu orang dengan orang lain. Kita istilahnya take a break dulu gitu ya. Kita menarik diri dulu masing-masing, kemudian kita berpikir terlebih dahulu, baru kemudian diskusikan. Nah, ada beberapa pola komunikasi di dalam konflik ya. Sebentar. Yang pertama adalah ada yang namanya disebut symmetrical escalation. Jadi kalau symmetrical escalation ini setiap orang di dalam situasi komunikasi yang terlibat konflik ini punya kegigihan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing ketika membahas konflik gitu. Jadi yang satu meninggi, yang satu juga ikut meninggi, sama-sama meningginya, sama-sama kekehnya, sama-sama pengen ngototnya. Kemudian yang kedua adalah symmetrical withdrawal. Nah, kalau symmetrical withdrawal ini munculnya itu ketika salah satu dari pasangan, salah satu dari orang yang berinteraksi ketika terjadi konflik ini, dia memilih untuk pergi, tidak memilih untuk nggak mau menghadapi konflik yang ada, gitu. Jadi memilih untuk pergi, gitu, udah pergi itu aja. Kalau yang tadi yang pertama kan menarik diri, itu kan konteksnya adalah sama-sama mundur terlebih dahulu, sama-sama mundur terlebih dahulu untuk ngobrol. Nah, kalau yang ini, kalau yang symmetrical withdrawal ini, yang satu mundur, yang satu ngotot, yang satu masih, yang satu nggak mau menghadapi atau tidak mau menerima bahwa ada yang namanya konflik itu. Kemudian pulsive withdrawal, yang ini, yang satu menekan untuk melakukan diskusi, ya. Sedangkan yang lain memilih untuk pergi. Gitu. Jadi kalau yang symmetrical withdrawal, salah satu itu kemudian tidak bersedia untuk penyelesaian konfliknya. Nah, kalau pulsive withdrawal, yang satu menekan, yang satu menarik diri. Gitu. Kemudian untuk symmetrical negotiation, ini sama-sama muncul proses negosiasi. Nah, yang diharapkan itu adalah yang symmetrical negotiation. Tapi juga tetap harus dipahami ya teman-teman ya, bahwa yang namanya negosiasi itu tidak akan pernah bisa keinginan kita akan terpenuhi semuanya, tidak. Ada yang kemudian kita korbankan, pun juga dengan pasangan kita atau lawan bicara kita.
ada yang kemudian mereka harus korbankan, ada yang kemudian mereka harus relakan untuk tidak tercapai. Jadi kita orientasi adalah mencari negosiasinya. Kita mau negosiasi, kita mau mencari titik tengahnya yang mana. Yang namanya mencari titik tengah, ya otomatis kita tidak akan mungkin akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang manajemen konflik gitu ya, kalau kita bicara manajemen konflik, ada yang kemudian konflik yang tidak produktif, ada yang konflik yang produktif. Kalau kita bicara pada manajemen konflik yang tidak produktif, ya, kita memilih untuk melakukan penghindaran, non negosiasi dan redefinisi. Penghindaran ini dia merujuk pada meninggalkan konflik secara psikologis dan kemudian tidak mau menanggapi ada masalah tersebut. Kemudian untuk non negosiasi, penghindaran dia intinya menghindari masalah tersebut. Kecenderungannya adalah ketika berdiskusi mereka memaksakan pendapatnya sampai orang lain atau pihak lain itu kemudian menyerah. Nah, untuk non negosiasi ini yang kemudian tadi kalau tadi saya bilang negosiasi itu kan tidak memaksakan pendapat kita, tidak memaksakan apa yang kemudian kita inginkan. Nah, kalau di sini di negosiasi ini, maka yang menjadi sorotan utama adalah kita tidak memaksakan pendapat kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah redefinisi. Jadi untuk redefinisi ini kita ada kondisi ketika kita menganggap konflik itu seolah-olah tidak ada, atau bahkan kita mengubah konteks konfliknya. Bahkan kita bisa jadi mengubah sudut pandang konfliknya, tidak lagi misalkan tidak lagi bicara A, tapi kemudian kita ubah menjadi konflik itu sebenarnya bukan ini dong, tapi ini gitu sebenarnya apa. Ini kemudian disebut redefinisi. Jadi kita meredefinisikan yang namanya konflik, permasalahan utamanya itu ada di mana. Kemudian pemaksaan fisik. Nah, ini saya rasa mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau yang namanya pemaksaan fisik, penyelesaian konfliknya itu tidak berdasarkan menggunakan otak, itu tidak, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisik gitu. Jadi baku hantam dan sebagainya. Kemudian minimasi atau menganggap remeh yang sebenarnya sesuatu menjadi konflik. Mungkin bisa teman-teman temui juga, mungkin teman-teman dulu mungkin ya teman-teman SMA yang bilang orang ini kayaknya ngeremehin masalah deh. Nah, ini kondisinya dari kemudian disebut minimasi. Kemudian menyalahkan. Nah, kalau untuk menyalahkan ini kita punya, seseorang itu punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain akibat dari konflik itu. Jadi ini nih gara-gara dia gitu. Sebenarnya dia tidak ingin menyelesaikan masalahnya dengan baik, tapi justru ini dia hanya ingin mencari kambing hitamnya. Gitu. Dia hanya mengkambing hitamkan orang lain. Kemudian peredam. Nah, ini yang kemudian teknik untuk membungkam orang lain dengan sesuatu cara yang misalkan bisa yang basisnya adalah reaksi fisik gitu ya, entah dengan menangis, entah dengan teriak-teriak, entah dengan hanya keep silent seperti itu. Akhirnya orang lain menjadi secara emosional dia menjadi terdesak untuk akhirnya mengiyakan keinginan si lawan bicaranya. Kemudian karonggoni atau gani ini dia akan menimbun kita merasa tidak nyaman dengan hal tertentu, kita timbun, kita pendam hingga pada suatu saat pendaman kita itu kemudian meledak di satu saat yang tidak tepat. Jadi kita memendam sebuah masalah, kita memendam unek-unek kita memendam pandangan kita, tidak kita sampaikan dengan baik kepada orang yang menjadi lawan konflik kita, gitu ya, tidak terselesaikan. Nah, akhirnya momen itu meledak di suatu saat yang justru tidak tepat. Jadi misalkan permasalahannya apa, dia kemudian
menumpahkan semua yang sudah ada selama ini, gitu ya, yang dia penuh sama ini pada saat itu juga. Nah, itu kemudian menjadi tidak produktif karena sudah diselesaikan akhirnya konfliknya. Kemudian ada upaya untuk memanipulasi. Nah, ini mengalihkan konflik dengan cara mempengaruhi orang lain, manipulasi yang membunuh konfliknya. Kemudian penolakan pribadi ini adalah salah satu cara untuk kurang lebih seperti tadi ya, peredam ya. Nah, bedanya kalau di penolakan pribadi ini kita menolak untuk memberikan rasa afeksi, gitu ya, kepada lawan bicara kita. Nah, maka manajemen konflik yang efektif itu seperti apa sih? Yang pertama adalah berkelahi ini bukan berkelahi yang dalam artian fisik ya. Berkelahi ini kenapa kemudian saya beritahu efektif? Karena berkelahi di sini adalah kita sama-sama saling mendiskusikan, saling berdebat, gitu ya, tetapi tidak menyerang area-area yang kemudian dianggap sensitif bagi lawan bicaranya. Kita tahu bahwa itu kemudian akan menyakiti dia, maka kita tidak akan bahas itu, gitu. Karena kita akan mencari kalimat atau kata-kata lain yang sekiranya itu kemudian tetap bisa menyampaikan amarah kita, tetap menyampaikan apa yang kemudian menjadi unek-unek kita, karena kemudian memancing permusuhan atau kemarahan lawan bicara. Kemudian bertengkar secara aktif. Nah, bertengkar secara aktif ini maksudnya adalah kita merancangkan terlebih dahulu apa sih yang kemudian kita diskusikan, apa ini ingin kita sasarkan pada lawan bicara kita untuk menyelesaikan konflik itu. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab atas pikiran dan juga perasaan kita. Kalau kita tidak sependapat dengan orang lain, sampaikan itu. Bukan berarti kita hanya diam. Kalau nggak sependapat, ya sudahlah. Sebenarnya saya nggak suka, tapi ya sudahlah, nggak bisa kayak gitu. Justru ketika Anda merasa itu tidak cocok, ya, sampaikan kepada lawan bicara Anda. Maka kemudian mana yang kemudian dianggap menjadi tidak cocok di sana. Kemudian juga ada langsung lebih spesifik, jadi tidak melantur ke masalah-masalah lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah itu. Jadi kita fokus langsung pada masalah itu sebenarnya apa sih, gitu. Nggak usah pakai embel-embel nambah-nambahin ini, itu nggak usah, gitu. Kemudian menggunakan humor untuk meredakan ketegangan, ya. Permasalahannya adalah yang menjadi unik di humornya adalah kadang-kadang kita nggak tepat, gitu ya, untuk ngasih humornya. Misalkan kebablasan nggak ya, gitu, atau kelewatan nggak ya saya ngasih humornya ini, gitu. Ya sudah, dari materi yang pertama ini silakan jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan sebelum saya loncat ke materi yang selanjutnya yang harusnya saya sampaikan di Jumat ini, tapi saya malas juga menjadi sekarang. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik, saya lanjutkan ya.